Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa shuhabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyullah wa ila arwahi jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Bener Dusun Simbarjaya Grumbul Impres. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, ibu-ibu jamaah sadayana Grumbul Impres Dusun Simbarjaya Desa Bener. Alhamdulillah orang sadayana masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali setelah libur yang cukup lama. Kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semoga dongkapna orang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumeberna ka urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kita masih masuk dalam bab rukun Islam, yaitu rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Kalau sudah rukun Islam kita selesaikan, nanti rukun iman. Kalau sudah rukun iman selesai, nanti baru kita masuk bab zikir. Rukun Islam yang pertama yaitu kaitannya dengan syahadat. Syahadat artinya yaitu persaksian. Syahadat artinya persaksian. Apa yang disaksikan dan siapa yang menyaksikan harus jelas. Siapa yang menyaksikan dan apa yang dipersaksikan pun juga harus jelas. Di dalam syahadatnya syarat untuk masuk Islam yaitu asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika rukun Islam yang pertama ini kita pegang dengan baik, maka rukun Islam yang kedua baru bisa dikatakan betul, yaitu sholat. Kalau sudah sholatnya betul, maka rukun-rukun Islam yang lain juga dikatakan betul. Seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk membedah kaitannya dengan rukun Islam. Yang pertama yaitu babakan syahadat. Selama ini kita sering mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada saat tahiyat awal maupun akhir di dalam sholat. Tetapi apakah kita sudah bisa melaksanakan esensi atau perwujudan dari syahadat itu sendiri? Kalau kita mengatakan saya bersaksi, berarti harus ketemu, harus menghadap terhadap apa yang disaksikan. Kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu artinya saya bersaksi. Alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah. Perlu kita ketahui bahwa Allah itu adalah nama. Allah itu adalah nama. Berarti ada yang memiliki nama Allah. Dan pangkatnya adalah Tuhan. Kalau kita pangkatnya makhluk, kalau Allah pangkatnya Tuhan, memiliki nama yaitu Allah. Allah berasal dari kata al-ilah. Dalam bahasa Arab berasal dari kata al-ilah, yaitu sesembahan. Berarti nama Allah itu artinya sesembahan. Kalau orang Jawa itu Sang Hyang Tunggal. Kalau orang Sunda Sang Hyang Widi. Sebenarnya itu hanya nama. Jangan sampai kita bersaksi hanya sebatas nama. Saya mengaku kenal Vicky, tetapi belum pernah ngerti orangnya, belum pernah ketemu, belum paham sifatnya, belum paham zatnya, belum paham perbuatannya, afalnya, tetapi kita sudah mengaku mengenal. Berarti kalau sudah kita mengaku mengenal saja, itu berarti persaksian kita persaksian yang palsu. Meskipun kita semuanya cengkang-cengking, dengklak-dengkluk, menyebut-nyebut nama Allah, bahkan kita memohon-mohon kepada nama Allah, tetapi manakala hati kita tidak sadar, tidak menghadap terhadap siapa sih, yang mana sih pemilik nama Allah, maka kita masih dalam keadaan tersesat. Dongone nggak tahu ke siapa, mintanya nggak tahu ke siapa, sholatnya nggak tahu menghadap siapa. Makanya ada yang sholatnya itu masih hatinya
menghadap anak, menghadap istri, menghadap pangkat, menghadap jabatan. Padahal wajib bagi rohaniyah kita untuk menghadap sang pemilik nama Gusti Allah. Pertanyaannya yang mana? Sang pemilik Gusti Allah itu. Di dalam Al-Hadid ayat 3 Allah memberikan isyarah, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Saya ulangi, dialah Allah wal awal wal akhir. Di dalam setiap awal apapun dan di akhir apapun, wa zahiru wal batin, dan dialah sang maha zahir, maha nyata, dan maha batin. Berarti kalau sudah disebutkan maha zahir dan maha batin, tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Kita selama ini mengaku kita ada, berarti itulah nafsu. Itulah perannya hawa nafsu. Kita merasa diri kita ada, kita merasa malaikat ada, kita merasa jin itu bisa melukai. Kita beriman bahwa yang memberikan kita nafkah itu adalah manusia. Padahal semua itu wujud hak nyata yang ada, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain Allah juga memberikan isyarah bahwa aku lebih dekat dari urat leher. Artinya Allah itu tidak bisa dikatakan jauh dan juga tidak bisa dikatakan dekat. Berarti kita tidak perlu mencari Allah jauh di atas sana semisal. Tidak perlu kita membayang-bayangkan di dalam otak kita Allah wujudnya seperti apa. Enggak perlu, karena sudah sangat nyata. Sudah sangat nyata setiap yang zahir dan yang batin itulah wujudnya Allah. Jika kita sudah sadar di situ, maka persaksian kita akan betul. Dimanapun kita menghadap, di situ ada wajah Allah. Fa innama tuwallu fajrullah. Dimanapun engkau menghadap, disitulah ada wajah Allah. Ya karena semua tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah paham di situ, maka kita akan mulai menyadari bahwa kita ini tidak ada, tidak bisa apa-apa. Karena semua yang berperan ini hanya Allah. Mau diapain sama Allah, ya kita tidak bisa apa-apa. Bahkan kita berdoa dan kita meminta pun, itu pun juga yang menggerakkan ya Gusti Allah. Kita diberikan apapun, diberikan sakit, diberikan sehat, diberikan uang banyak, diberikan uang sedikit, tidak akan pernah mempengaruhi iman kita. Ya kita sadar, dikatakan sakit, wong ini jasate Gusti Allah. Mana yang kau miliki? Gak ada. Kita hanya merasa saja. Apa itu mobilmu? Apa itu rumahmu? Hanya merasa. Apakah ini tubuh kita? Ya kita hanya merasa. Dan merasa itulah nafsu yang akan menjadikan diri kita tersiksa. Mengapa engkau sedih ketika kehilangan sesuatu? Ya karena engkau merasa memiliki sesuatu.
Padahal sesuatu itu ya Allah. Maka saya sering mengatakan, ayolah murnikan tauhid kita, buanglah semua selain Allah di dalam hati kita, termasuk wujudnya merasa-rasa apapun. Kenapa sih kita takut miskin? Karena kita ingin merasakan kaya. Kenapa kita berdoa kaya? Karena kita takut miskin. Padahal berdoa pun ya sing gerakan Allah, kaya miskin pun sing mempermainkan dan menterjadikan ya Gusti Allah. Selama engkau masih sibuk melihat kaya miskinnya, tidak melihat Allahnya, engkau akan terus-terusan tersiksa. Kaya yo tersiksa, miskin komo. Karena kita terus sibuk memandang makhluk yang wujudnya kaya dan miskin, sehat dan sakit, itu kan makhluk. Makhluk iku ciptaane Gusti Allah. Sing nyiptake sehat, sing nyiptake sakit, yang menciptakan kaya dan miskin, pangkat jabatan dan juga harta kekayaan itu pun ya Gusti Allah. Pandanglah hidupnya Allah, buanglah merasa-rasa kita. Ini pangkatku, jabatanku, hartaku. Meskipun secara syariat ya wajib kita bertanggung jawab, tetapi secara hakikatnya kita ini hanya dipimpin oleh Allah. Kita hanya digerakkan oleh Allah. Sehingga kalau kita selalu membawa kesadaran itu, kita akan terus bersaksi bahwa tidak ada lagi selain Allah. Tidak ada lagi selain Gusti Allah. Enak Mas ngomong kayak gitu, prakteknya berat, nggih. Komo ker diberek gering, iya teh. Nyeri huntu kintu waras-waras. Hah? Tetanggana deui cerita, masih mending nyeri huntu. Aing nyeri tuur. Cerita deui ke tetanggana, masih mending nyeri tuur. Aing nyeri beteng, aduh. Pang terakhir nama masih leheng nyeri beteng. Aing nyeri hate. Nyeri hate kintu waras-waras. Mau-maunya tersiksa ya, terus-terusan memendam nyeri hati. Sudahlah Bu, ikhlaskan. Setiap luka batin, setiap penyakit-penyakit hati, siapa yang gak sakit Mas, wong aku tuh diduakan. Siapa yang gak sakit wong aku ini dipermainkan. Saya memahami perasaan. Jika ada yang seperti ini maka tolong lekaslah engkau kembali kepada Allah. Sadari bahwa semua itu datangnya dari Allah, dan kembalikan kepada Gusti Allah. Yang lalu sudah, itu sudah berlalu. Tidak akan pernah bisa terulang kembali. Ya sudah. Nikmati saat ini, detik ini engkau masih bisa bernafas. Nggih? Masih bisa. Masih bisa? Ya ukul lamun teu bisa, ya pae. Guyu. Ukul teu bisa komo. Eta we nu disyukuri. Nggih?
Sudahlah, yang berlalu itu sudah. Sudah berlalu kok masih diinget-inget, dirasa-rasa, pun lepaskan. Nubar itu pernah diomong batur, pernah diomong tetanggana jalma bleguk, ya kan? Diomong tetanggana jalma teboga. Memang jalma itu teboga. Sahadu jalma teboga. Kenapa Anda marah dikatakan jalma teboga? Wong faktane semua manusia tidak, Bu? Ya sudah, biasa saja. Wong faktane manusia itu jalma teboga ya enggak. Dulur ra sukses, kurang-kurang. Setiap lebaran bisa bagi-bagi uang. Diomong mana mah kini tara kalah nyeri hati, berarti kita tidak menyaksikan Gusti Allah. Maka ayo belajar, saksikan ini. Inilah wujud Allah. Ini itu tidak mengenal masa lalu, tidak mengenal masa depan. Ini itu kenyataan. Kalau sudah mengenal ini, tidak akan mengenali masa lalu, tidak akan menakutkan masa depan, tidak ada mengkhawatirkan masa depan. Ya, ini yang harus kau saksikan. Ini itu bukan udara, bukan ruang kosong, tetapi inilah hidup. Hidup ini tak terbatas, sampai kemanapun tak terbatas. Tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tetapi inilah hidupnya Allah. Hatimu pandangan ini. Meskipun bojo merengut, ya ini. Meskipun sawahmu lega, ya ini. Meskipun tas diceraikan ku salaki, ya iya. No puasa. Kalau engkau sudah paham ini, engkau tidak akan marah-marah. Engkau tidak akan sakit hati. Engkau tidak akan merasa sombong, karena ya disinilah hidup kekuasaan Allah. Siapa yang berani sombong kalau ini lebih dekat dari urat leher? Siapa yang berani berbuat dosa kalau ini begitu dekat? Tapi bagi orang yang Tuhannya jauh, ya dia akan terus-terusan sombong, meskipun dengklak-dengkluk, sujud-sujud, olahraga rubah-rubuh gedang. Bukan saya menjelekkan, bukan, tetapi saya mengajak kepada kesadaran yang sudah sempurna syariatnya. Ayo tingkatkan menuju hakikat ma'rifat Allah Subhanahu. Makanya Bu, ayo, praktek memang tidak mudah. Biar mudah, jangan merasa praktek. Karena saya praktekkan ya Gusti, tugas kita itu cuma cicing nyawang Gusti Allah. Erek dijin ragane sakit, ya sawangan ini. Dijin ragane sehat, sawangan ini. Kayak kemarin, keluar kota, di tengah jalan tiba-tiba tidak ada masalah, tidak ada kendala, tidak ada tanda, mobil mogok, tidak bisa di starter, posisi sedang di Purwokerto. Akhirnya apa? Karena saya tidak kenal Purwokerto itu bengkel mana yang baik, saya telepon yang langganan, terus kemudian di towing.
Di situ kalau kita nggak memandang ini, tak jamin hatimu akan jebol tersiksa. Karena iman kita sudah memahami, kita sudah difahamkan oleh Allah. Coba entuk renungi. Sejatine mobil iku sing nguasai sapa sih? Sing duweni siapa sih? Ya Gusti Allah. Mau dimogokkan kapanpun ya Gusti Allah. Kok ndalah harus ditoweng ke sini ya Gusti? Nek dipikir orang lihat Allahnya, engkau akan pusing. Kalau kita sudah dibentengi hati kita dengan iman, maka jangan pernah merasa memiliki apapun. Itulah ujian dari Allah. Jika Allah kapan-kapan mengambil sesuatu yang kita cintai, bah itu donya prono jabatan, itu wujud kasih sayangi Gusti Allah. Maka saya selalu berpesan jangan pernah merasa memiliki, biar hatimu aman. Jangan pernah merasa memiliki. Mungkin Allah menegur seperti itu, bisa jadi masih ada yang tersisa di dalam hatimu, di dalam hati kita. Pun belajarlah terus Bu. Karena apa? Hakikatnya kita itu seperti bayi, enggak bawa apa-apa. Betul nggih? Enggak cuman bawa, enggak merasa memiliki apa, dan memang enggak punya apa-apa. Makanya bayi itu tidak pernah tersiksa. Itulah yang dinamakan alam surga. Alam surga. Makanya Nabi Adam di dalam surga. Ya itulah Nabi Adamnya itu ya kita. Terus kemudian Allah menciptakan Hawa ketika kita akil balik usia hampir SMP. Allah mulai menciptakan nafsu yang hakiki. Itulah yang namanya Hawa. Nafsu dirimu Adam, nafsumu itu Hawa. Karena Allah sudah ngewanti-wanti, hei Adam, hei dirimu manungso, jangan kau deketi buah goldi. Buah goldi itu apa? Kesenangan dunia. Deketiknya nggak boleh. Hati loh ya. Bukan berarti nggak boleh nyari uang sebanyak-banyaknya, kerja, nyari uang, enggak. Mendekati buah goldi aja nggak boleh. Apalagi memasukkannya ke dalam jiwa. Itu sama saja dirimu dan hawa nafsumu sudah memakan kesenangan dunia. Makanya diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi itu artinya dirimu mendapatkan ujian. Mendapatkan ujian. Makanya Adam dan Hawa itu tersiksa ketika turun ke bumi. Karena apa? Oh iya, selama ini aku sudah melanggar perintah Allah. Siapa dikiranya kalau kesenangan dunia itu enak? Siapa bilang kesenangan dunia itu sejatinya sifatnya seperti buah goldi, rasanya pahit. Siapa sih yang gak senang punya anak? Ingat, anak itu juga bisa menjadi buah goldi. Siapa sih yang gak suka jabatan? Ingat, jabatan itu juga buah goldi. Siapa yang gak suka harta melimpah, anak banyak? Ingat, semua itu juga buah goldi.
Dan ingat, hakikat buah kuldi rasanya apa? Pahit. Uang banyak itu akan menjadikan siksaan bagimu kalau engkau merasa memiliki uang. Buktine, kalau pada saat uangnya banyak bahagia, pada saat rezekinya seret, dirimu akan tersiksa. Pada saat menjabat, memiliki pangkat jabatan, dikiranya enak. Coba tanya itu presiden, bupati, kades. Coba enak nggak Pak jadi lurah? Jawabannya pasti mumet. Jenengan wae nggak ngerasain. Komo lurah, kades wae mumet Mas. Jangan kades, RT wae lho, jangan ditanya. Dikiranya enak menjabat itu. Makanya jangan mudah menyalahkan pemimpin. Ayat nudah iki nggak alhamdulillah. Coba lamun di sini nggak ada lurah, nggak ada pembangunan. Gitu nggih? Kalau nggak ada kadus, nggak ada bantuan-bantuan, nggak ada bangunan-bangunan, jalan-jalan. Komo RT, nu ngatur eta hajatan. Maka jangan pernah menjelekkan, menuduh, memfitnah pemimpin-pemimpin kita. Karena sejatinya mereka ini hanya digerakkan Gusti Allah. Gak ada. Makanya ketika kita memahami ke situ, kembalilah dari yang awalnya tidak punya apa-apa, bersihkan hati kita, bersihkan buah kuldi yang terlanjur kita makan, biar kita apa? Kembali kepada kesucian. Caranya apa? Terus-teruslah ruhaniyahmu memandang ini. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dekatnya, begitu nyatanya, begitu kuasanya, menjadikan semua alam dunia seisinya ini begitu sempurna. Hakikatnya tidak ada yang jelek. Hakikatnya tidak ada siksaan. Hakikatnya tidak ada surga dan neraka. Ingat, adanya siksaan dan surga neraka itu karena wujudnya hawa nafsu. Maka sempurnakanlah syahadat kita untuk bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Wujudnya mana ini? Saksikan, bersahadatlah setiap detikmu, setiap nafasmu. Diri kita harus terus memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad itu artinya yang terpuji. Hanya jiwa-jiwa yang terpujilah yang dia sadar dia adalah utusan Gusti Allah. Kalau orang yang hatinya tidak terpuji, maka dia tidak akan pernah sadar bahwa dia itu hanya diutus. Dia hanya digerakkan. Dia hanya diperintah. Ngantuk lho iku ya sing perintah Gusti Allah. Akhirnya sing ngantuk ora sida ngantuk. Kita secara syariat jangan menerjemahkan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalau dituntut seperti itu berarti kita harus melihat ketemu Nabi Muhammad. Itu sudah tidak mungkin. Karena beliau sudah wafat. Tetapi tirulah Nabi Muhammad, ikutilah
apa-apa yang diajarkan Nabi Muhammad, sehingga engkau memiliki hati yang terpuji. Hati yang terpuji itu cirinya hatimu selalu nyawang Gusti. Enggak mungkin hatinya terpuji kalau tidak memandang Allah. Itu baru pura-pura terpuji. Jenuk jalma pura-pura terpuji. Pura-pura ke masjid ya. Pura-pura sholat. Pura-pura sodako. Padahal hatinya masih penuh kesombongan. Hatinya masih pengen dipuji-puji. Berarti itu belum hati yang terpuji. Hati yang terpuji adalah hati yang selalu manut Allah. Kon ngalor-ngalor, kon ngidul, wayahe sedekah ya sedekah. Wayahe ke masjid ya ke masjid. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena takut buka dus. Namun untuk milu pengaji itu berarti belum wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bukan karena takut Bu RT, tetapi aku ke masjid, aku pengajian karena suara hatiku, yang mana suara hatiku ini datang ya dari Gusti. Saya enak Bu. Jenengan tidak akan punya tapi nek kesininya masih karena nggak enak ya. Ke masjidnya masih karena milu-milu batu, tersiksa nanti. Kalau nggak percaya buktikan. Kok kesini katakanlah atau ibadah apapun masih karena ingin dipuja-puji makhluk. Kalau orang lain nggak muja-muji, dirimu akan tersiksa. Makanya jangan ada kepentingan apapun. Termasuk diri saya pribadi, itu juga harus melepas bahwa saya ngajarin panjenengan tidak. Tidak ada niat sedikit pun dalam hati ini atau kemampuan untuk menyadarkan jenengan, bukan. Tidak ada kapasitasnya. Tidak ada target dalam diri saya jenengan harus sadar, harus beriman. Enggak. Kita ini sama-sama cuma dikumpulkan Gusti Allah. Itu top. Erek ditampa ya alhamdulillah. Erek ente ya bodoh. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo Bu, semakin hari semakin tua. Semakin hari semakin tua. Bekal kita itu adalah hati yang kembali fitrah. Kalau masalah amal ibadah, pahala tidak cukup, meskipun jenengan jengkang-jengking sama seumur hidup, tidak pantas untuk meminta surga nih Gusti. Enggak pantas. Artinya jadikan syariat jenengan itu sebagai wujud pemberian Gusti Allah. Yang menjamin dirimu surga damai atau neraka siksaan adalah hatimu sendiri. Maka ayo, apa sih yang kita cari? Yang kita cari semakin tua, semakin umur berkurang, yaitu hati yang ikhlas. Kalau sudah hati ikhlas, meninggal yang husnul khotimah. Kalau sudah meninggal husnul khotimah, kembali ke pelukane Gusti, bukan di siksaan, bukan di alam barzah yang disiksa, bukan di alam neraka, bukan. Karena ketika engkau menghembuskan nafas terakhir, sudah bisa kembali ke pelukane Gusti. Caranya apa tadi? Melepas cinta kita terhadap dunia. Sawahku,
Ya. Ladangku, hutanku, uangku, emasku. Itu dibuang semua. Bukan emasnya dibuang, enggak. Tetapi jangan pernah engkau gondeli. Engkau aku. Fokuslah hatimu terus nyawang hidup ini. Sehingga kalau engkau dipanggil kapanpun, ya sudah, begitu nikmat karena dari sini kembali ke sini. Lah mau cari kemana lagi? Ya karena sejatinya alam dunia dan alam akhirat itu la farqa bainahuma. Tidak ada jarak, tidak ada sekat bagi yang hatinya sudah makrifat Gusti Allah. Kalau belum, berarti akhiratnya masih nanti, masih panjang. Karena apa? Dia harus dibersihkan dulu di alam barzah. Kalau belum bersih, dibersihkan di alam neraka. Baru kembali ke surga ketemu Gusti Allah. Tapi kalau masih hidup di dunia ini kok kita sudah mampu membersihkan hati, terus kemudian sadar Allah dan mengikhlaskan Allah, dan dari Allah kembali Allah, maka secepat kilat, secepat buruk itulah hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat dipahami nggih? Syahadat asyhadu alla ilaha illallah berarti ruhaniyah kita harus selalu nyawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sadar diri kita ini cuma digerakkan Gusti Allah, itu aja. Pun demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan atau mungkin pengumuman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, maksudnya kan selain kita mendengarkan tausiah, saya sudah sering-sering sama Pro Ngumpul Simbar, katanya ingin ngadain yasinan keliling tingkat dusun. Intinya kita gantian dari misalnya hari Rabu ini bagian di Grumbul Impres, nanti yang dari Batu Karut sama Simbar ke sini. Terus nanti Rabu depan gantian kayak gitu loh. Maksudnya Mas Fikih bersedia nggak? Kalau saya bersedia, kalau ibu-ibu bagaimana? Maka ibu-ibu maksudnya kan selain mendengarkan tausiah, ini kan kita silaturahminya. Maksudnya kan kita berkunjung ke masjid Al-Masjid. Ya, orang kan bertatap muka setiap hari. Intinya orang kan menambah amalan orang kan. Ya, memasuki bersedia maka orang ayo meningkatkan keimanan kita, istiqomah lah. Bismillah. Pelan-pelan kan ayat-ayat pengajuan ibu-ibu selain mendengarkan pas dalam anggota bisa kan bisa ngadekeun diberatakan nyimak lah, sedangkan kan menang pahala. Jadi orang kan misalnya pengajian yasinan keliling guys jalan, misalnya ayah acaranya di ibu Ati misalnya ayah syukuran, maka diundang kita ibu mangga di mana kira-kira rumahnya Mas? Mangga. Sok dirembuk. Mangga bo atau mangga masih itu kan seminggu 2 kali di 2 minggu sekali. Maksudnya dia isi unggal minggu atau seminggu mangga orang dan kesepakatan ibu-ibu hayang kumaha. Sabulan sekali apa kumaha maksudnya giliran gitu loh. Atau kalau itu ulangan Kumaha maka sigana blokan pesenanya bagian di diri pesurukannya ke baru teman kan kuncinya jauh hayang nama di main bae pomor pun suruh pada itu sigana diem gitu kumaha lamun sabulanan maksudnya pas di giliran kurang gitu ada sore apa tapi pas giliran
sama jadi serang gitu ya situ serang gitu lah. Oh, kayak di tingkat dulu balik. Sebabnya pasti membantu semangatnya, orang sih udah bisa pakai motor. Gitu. Kalau mana nggak gitu sih Gana. Ayo bisa Gitu. pakai motor, Iya, emang gampang gitu. Ada masalah itu sih dengan cuma ayah apa masuk nanti di kumpul saja cina kayak maksudnya ini silaturahmi lah, maksudnya kayak kau pagi jadi ibu-ibu di kumpul saja yang masalah itu bisa naik motor masih benar aku kelempak barang-barang